Oke teman-teman, pada video ini kita akan mempelajari tentang selection dalam bahasa pemrograman. Nah, apa itu selection? Ya, ataupun kalau disederhanakan itu adalah instruksi seleksi ya. Jadi instruksi seleksi itu kalau bisa kita disebut dengan condition branching. Kenapa bisa disebut dengan demikian? Karena instruksi ini akan digunakan untuk memilih alternatif berdasarkan satu persyaratan tertentu. Nah, apabila persyaratan dipenuhi, maka satu alternatif dikerjakan, dan apabila tidak dipenuhi, maka alternatif lain yang akan dikerjakan. Nah, di sini jadi secara umum pengertian daripada selection ini adalah the program can decode with statement to execute based on condition ya. Jadi di sini program itu akan dieksekusi ya berdasarkan kepada kondisi tertentu. Nah, di sini contohnya adalah di pernyataan daripada selection ini ada keyword yang dinamakan dengan if, kemudian ada else. Nah, di sini if ini menyatakan bahwa jika misalkan radius lebih kurang dari sama dengan 0, berarti di sini adalah merupakan sebuah kondisi. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi yang ini ya, yang sistem .out.println incorrect input. Ya, kemudian jika misalkan kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan yang ini. Nah, itu intisari daripada percabangan ini ya. Bisa disebut dengan seleksi, bisa disebut dengan percabangan, bisa juga disebut dengan if then gitu ya, yang kalau di ini kan. Oke, di sini sebelum kepada mempelajari yang dinamakan dengan selection ini, ada baiknya kita memahami kembali tentang bagaimana tipe data boolean ya, yang terdiri dari ada true dan false. Nah, kemudian nilainya seperti gimana, kemudian ekspresinya. Nah, ya jadi di sini boolean itu terdiri daripada dua nilai, yaitu adalah true dan false ya, jadi benar atau salah. Nah, di sini biasanya di dalam selection ini si kondisi itu berdasarkan kepada ada yang dinamakan dengan relational operator. Nah, misalkan di sini ada less than or equal to, greater than or equal to, not equal to. Nah, di sini simbol-simbolnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita di Java menggunakan misalkan lebih daripada sama dengan, berarti yang ini ya, lebih sama dengan gitu ya. Nah, misalkan di sini contoh kita ada yang dinamakan dengan radius ya. Nah, misalkan ketika kita input radius itu 5, nah misalkan radius ini nilainya adalah 5 ya. Ini radius ini kita definisikan sebagai variabel, dan variabel radius ini kita isi dengan angka 5. Maka 5 lebih daripada sama dengan 0, maka ketika kita membuat sebuah ekspresi di sini, maka nanti nilainya itu akan yang keluar false ya. Kemudian misalkan yang ini ya, radius kurang daripada sama dengan 0. Ya, misalkan radius ini tadi kan 5, berarti dia akan false. Dan seterusnya dia akan true jika misalkan kondisinya itu adalah benar gitu ya. Seperti yang ini ya, bahwa 5 itu lebih besar daripada 0, maka dia akan menghasilkan nilai yang true ya. Nah, begitu juga dengan selanjutnya ada seperti inilah penggunaan daripada di bahasa Java yang nanti biasanya kita akan gunakan relational operator ini di dalam selection gitu ya, di dalam membentuk pernyataan selection ini atau percabangan ini. Oke. Nah, di sini kita ada membuat satu program ya, atau satu coding program yang mana di sini kita bisa baca atau analisis ya. Nah, kita di sini kita coba ya dengan nama additional quiz, yang mana di sini program ini itu adalah kita menginisialisasikan ya, ini variabel number 1 dan nomor 2 dengan mengambil nilai daripada waktu yang ada di dalam komputer kita. Kemudian di sini di mode 10 ya. Kemudian di sini di div 10 dan mode 10, dan nanti hasilnya
apa yang akan kita berikan itu adalah di sini ya, apa penjumlahan daripada ini. Nah, kemudian kita tampilkan ya. Kita langsung saja dicoba list string programnya. Nah, kebetulan yang ini sudah saya coba untuk dibuat ya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan maka akan jadinya seperti ini. Nah, maka ya yang pertama itu dia akan apa mengambil ya number 1 dan number 2 itu adalah mengambil sebuah nilai dari waktu kita gitu ya. Jadi di sini tuh apa program ini itu untuk membuktikan apakah nilai ini itu true or false. Misalkan 6 tambah 8 oleh kita misalkan diisi dengan data yang salah misalkan 10. Nah, maka di sini akan tampil ya yaitu adalah 6 tambah 8 sama dengan 10 adalah false, adalah salah. Nah, tapi misalkan kita coba untuk run lagi ya. Nah, 4 tambah 6 misalkan kita isi dengan 10, maka dia akan memberikan nilai true ya. Nah, ini sebagai pembuktian daripada tadi relational operator ya yang diinikan. Nah, yang sama dengan ini bisa kita coba dirubah itu misalkan contohnya lebih besar daripada answer ya, misalkan contohnya kita jalankan lagi. Uh, nah, misalkan ini 5 tambah 7 apakah lebih besar daripada 5 tambah 7, misalkan kita akan nilainya false ya, 5 tambah 7 itu kan 12. Kita coba diisi dengan nilai 10. Maka dia akan true ya. Kemudian kita coba lagi 4 tambah 2 misalkan sama dengan 3. Nah, ini masih true ya. Kemudian kalau misalkan kita coba 9 tambah 1 sama dengan 13. Nah, ini adalah false ya. Jadi si nilai ini lebih besar, number 1 tambah number 2 itu nanti kalau lebih besar daripada answer itu nanti nilainya itu adalah false ya. Jadi ketika misalkan jawaban kita di sini lebih besar daripada ini ya, maka itu akan bernilai false ya. Itu salah satu contoh penggunaan daripada apa operator relasional ya. Kembali ke slide kita. Nah, jadi di sini penjelasan programnya tadi sudah ya, tinggal ini. Nah, ini kita coba ya dicontohkan di sini misalkan diasumsikan X itu adalah sama dengan 1. Maka kita bisa tuliskan di sini apakah X lebih dari besar daripada 0. Nah, misalkan berarti yang nilai ini itu adalah nilainya adalah true ya. Kemudian kalau yang ini X lebih kecil daripada 0 ya, berarti ini adalah false. X tidak sama dengan 0 berarti ini true. Kemudian X lebih besar sama dengan 0 berarti ini true. Kemudian X tidak sama dengan 1 berarti ini false ya. Nah, di sini langsung kita masuk kepada yang selectionnya ya, yaitu disebut dengan if statement. Jadi dia akan menjalankan program jika apa baris perintahnya itu sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Ketika true dia akan menjalankan programnya, ketika false maka program itu akan atau statement yang ada dalam if itu akan dilewat. Kemudian akan menjalankan perintah lainnya. Jika misalkan ada syarat lagi, terus akan mencari syarat yang benar sampai kepada ditemukan bahwa apakah itu akan dieksekusi ataupun tidak. Nah, di sini contohnya adalah seperti ini ya. Jadi ketika kita memasukkan sebuah coding, di sini ada apa sebuah nilai ya, ada boolean expressionnya. Di sini kalau true dia akan menjalankan daripada
statementnya ataupun coding program yang ada di baris itu. Jika salah, maka dia akan melewat dan melanjutkan kepada yang lain. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalkan ketika misalkan kita memberikan nilainya di sini, syaratnya itu adalah radius itu harus lebih besar daripada sama dengan 0. Maka kalau misalkan kita isi si radius itu lebih besar daripada 0 ketika dia bernilai true, maka dia akan menjalankan area yang ini, statement yang ini gitu ya. Nah, jika false atau jika misalkan kita isikan sebuah angka negatif di sini, maka dia akan melewat saja ya, melewat tidak menjalankan ini ya. Nah, ini salah satu contoh daripada coding program yang tadi ya. Yang ini kalau kita codingkan itu adalah seperti ini. Ya. Jadi jika radius lebih daripada sama dengan 0, maka dia akan menjalankan di area di sini. Tapi kalau misalkan di sini minusnya, diisi radius itu nilainya itu minus, maka codingan yang ada di sini itu akan dilewat ya, tidak dijalankan. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya, dalam penulisan if ya. Di sini adalah contoh penulisan yang salah ya, if statement yang salah. Karena kenapa di sini tidak pakai kurung. Nah, kalau misalkan kita jalankan seperti ini, maka di sini akan error ya, karena ini itu harus dioperasikan terlebih dahulu ya, sehingga muncul nilainya true or false, sehingga nanti ketika ini true maka ini dijalankan, ketika false maka ini akan dilewat. Nah, kemudian di sini juga bisa kayak gini ya, bisa kita pakai kurung kulawal, bisa juga tidak. Tapi sebaiknya kita menggunakan yang kurung kulawal ini supaya program kita nanti kelihatannya lebih jelas gitu ya. Nah, di sini kita contohkan ya. Silahkan dikerjakan ya untuk yang tugas ini. Coba teman-teman buat sebuah if statement yang mana memasukkan nilai 1 kepada X. Nah, jika Y lebih besar daripada 0 ya. Ini kasus yang pertama. Jadi masukkan nilai 1 kepada X jika Y lebih besar daripada 0. Kemudian yang kedua adalah tulis if statement yang menambahkan gaji dengan 3% jika skor lebih daripada 90% ya. Nah, kemudian yang di bawah tinggal dilihat di mana yang salahnya gitu ya. Nah, kalau yang ketiga ini kita bisa langsung prediksi di mana yang salahnya itu adalah di sini ya. Ini tidak pakai kurung, harusnya pakai kurung. Nah, kalau yang ada di sini itu sudah benar semua ya. Asalkan ini areanya itu radius dan pi-nya itu udah didefinisikan sebelumnya di variabel, maka itu tidak akan salah. Ya. Oke. Kemudian ada tipe yang kedua ya. Kalau yang tadi itu adalah tipe yang pertama, hanya if saja. Nah, kemudian di sini ada dua langkah gitu ya. Ada if else statement ya. Nah, if else ini adalah seperti ini ya. Jadi dia itu akan punya dua kondisi. Yang pertama itu jika dia benar maka akan melaksanakan program yang pertama ataupun statement yang di sini ya, jika benar. Dan ketika salah pun dia akan menjalankan statement yang lain. Nah, contohnya adalah seperti ini penulisannya ya. If di sini boolean expressionnya ya, kemudian yang ini bagaimana dijalankan yang benar. Nah, kemudian kalau yang ini adalah jika ini tidak memenuhi maka dia akan lewat yang ini, kemudian akan menjalankan yang kedua ini ya. Nah, itu seperti itu untuk yang dua tingkat. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya, kita punya dua kondisi ya. Di sini jika misalkan nilai radius ini lebih daripada sama dengan 0, maka dia akan menjalankan eksekusi statement yang ada di sini ya, yang pertama. Nah, kemudian apabila yang misalkan kita inputkan nilai radius ini negatif, maka dia akan mengeluarkan ataupun menginstruksikan kepada komputer itu adalah untuk menjalankan program yang ini ya. Nah, itu untuk gambaran yang dua tingkatnya.
Nah, di sini silakan coba diekspresikan atau ini kan di latihan teman-teman. Nah, di sini coba teman-teman buat sebuah if statement ya, yang tadi dengan dua tingkat yang pakai else ya, untuk menambahkan gaji dengan 3% jika skor lebih daripada 90. Nah, selain daripada ini berarti else dia gajinya itu adalah dikali dengan dia ditambahkan dengan 1% dari gajinya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah kita melihat ya di sini bagaimana output daripada kedua program ini ya. Nah, itu tinggal dikerjakan silahkan. Yang kalau secara ringkas di sini akan menimbulkan error ya. Di sini dia akan memprint keduanya gitu ya. Kalau di sini ini nanti akan ada salah satu yang yang tertulis. Jadi sebaiknya adalah kita menuliskan contohnya adalah seperti ini ya. Nah, itu kemudian di sini ada lagi yang dinamakan dengan uh, multiply ya. Jadi if-nya itu banyak gitu ya. Dan if-nya itu berdasarkan kepada kondisi-kondisi tertentu. Nah, misalkan ini ya, if I lebih besar daripada K, kemudian ada lagi syarat yang kedua J lebih besar daripada K, maka dia akan melaksanakan ini. Jadi kedua persyaratan ini harus dipenuhi dulu, baru kalau misalkan tidak dipenuhi atau dia bernilai false salah satunya, maka dia akan langsung jalan ke sini ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini ya. Kita mempunyai beberapa boolean expression ya. Di sini conditional expressionnya ya. Kemudian ini adalah nilai-nilainya gitu ya. Contohnya adalah seperti ini ya. Jika misalkan skor lebih dari sama dengan 90, maka ketika si skor ini kita inputkan lebih daripada 90, maka grade-nya itu akan jadi A. Tapi jika salah, nah di sini kita membuat lagi satu statement ataupun satu kondisi untuk membatasi supaya misalkan yang keduanya itu adalah skor itu misalkan lebih daripada 80, atau misalkan kita boleh kondisi-kondisi yang lain tergantung daripada algoritma yang kita rancang nanti gitu ya. Nah, kalau di sini berarti jika skor lebih daripada 90 dia akan dapat A, lebih daripada 80 sampai 90 dia akan dapat B, lebih dari 70 sampai 79 dia akan dapat C, lebih daripada 60 sampai 69 dia akan dapat D, dan ketika dia tidak mendapatkan atau nilainya di bawah 60, maka dia akan otomatis bernilai F ya. Nah, ini contoh penulisannya ya. Bisa kita seperti ini, else if, else if, else if. Nah, dan bisa juga seperti ini. Ya, itu tergantung tipe daripada penulisan pemrograman kita mau pilih yang mana gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah silakan untuk coba ya teman-teman membuat sebuah program yang kita memasukkan nilai ya. Yang pertama memasukkan nilai di input oleh user ya. Ketika misalkan sudah di input oleh user, maka dia akan menampilkan nilai dan grade-nya ya, seperti ini ya. Itu silakan untuk dikerjakan oleh teman-teman untuk sebagai latihannya. Oke, di sini selanjutnya di sini kita akan mempelajari nih kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengerorkan atau misalkan membuat pernyataan kita salah gitu ya. Yang pertama di sini ya, yang sudah jelas ini ya. Ini ada yang salah ya di sini. Sebaiknya gitu ya kita dalam menuliskan if itu harus seperti ini ya, harus ada tanda kurungnya. Nah, di sini ya, in A the console auto statement not for if statement it the same the following code, seperti ini ya. Jadi ketika misalkan kita enggak membuat batasan, nah nantinya
dia akan membaca secara keseluruhan di bawah if ini gitu. Ya, jadi itu tidak baik nantinya untuk jadi codingnya itu akan acak-acakan kalau kita misalkan tidak dikurung gitu ya. Jadi sebaiknya kita kurung di sini ya, dua. Nah, kemudian biasanya error yang selanjutnya adalah seperti ini ya. Contohnya adalah di sini ya. Maka di sini ketika kita membuat titik koma di sini, maka yang ini itu sebenarnya nggak bakalan jadi intinya adalah sama dengan seperti ini. Jadi dia itu akan menjalankan baik itu true or false, dia tidak akan menjalankan yang bawah ini. Ya. Karena ketika kita di sini pakai titik dua itu sama dengan kita membuat seperti ini. Jadi empty block ya. Nah, itu biasanya kesalahan-kesalahan dalam penulisan kode ya. Jadi harus hati-hati teman-teman untuk melaksanakan atau menulis dalam sebuah kode. Jadi di dalam if itu setelah daripada ini ya, setelah condition expressionnya itu jangan pakai titik koma, tetapi langsung kurung buka, kurung tutup ya, atau kurawal buka, kurawal tutup ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita seperti ini itu sama saja dengan empty block ya. Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini nah, contohnya di sini if even sama dengan true, maka di sini ini. Nah, sama saja kalau misalkan kita pengen lebih ringkas. Nah, jadi ketika if even selama daripada si nilai ini bernilai true, ya berarti kita tidak usah menuliskan seperti ini, boleh langsung seperti ini, ya. Itu boleh langsung seperti ini dan itu biasanya direkomendasikan oleh IDE itu untuk kita menulis yang seperti ini ya. Terus nah contohnya yang ini ya. Nah kalau yang ini ya, ini kita punya ini ya. Nah berarti antara di sini dengan di sini itu adalah sama, cuman kita ya cara teknik penulisannya ya. Nah, di sini cara teknik penulisannya ini akan membingungkan kalau misalkan kita sejajarnya dengan yang ini. Ya, jadi semakin ke dalam, if-nya itu semakin ke dalam itu seharusnya enaknya itu else-nya juga itu sejajar. Ya, seperti yang ini. Ya, if dengan else ini harus sejajar. Nah, kalau yang ini kita nanti ketika misalkan ada bugs atau ketika kita melakukan perbaikan daripada error coding kita, nah ini akan membingungkan juga ketika misalkan kita else-nya itu disejajarkan dengan if yang sebelumnya. Nanti kita akan menyangka bahwa ini adalah else ini dari if yang di atas. Padahal kalau misalkan si kode program itu dia akan menjalankan ini ya, yang ini itu berdasarkan kepada persyaratan yang ini gitu. Ya. Walaupun kalau misalkan yang ini ya, kalau yang ini itu persyaratannya itu kedua-duanya itu harus bernilai benar. Ya baru dapat yang ini. Ketika misalkan salah ketika dia salah di sini, maka dia akan langsung lewat, nggak akan ngelaksanain yang ini gitu, yang dua ini. Ya. Tapi langsung ke keluar gitu, ya. Nah, ini contohnya ya seperti ini. Nah, terus yang selanjutnya adalah di sini. Nah, contohnya adalah di sini ya, kita bisa menulis kode yang seperti ini dengan diringkas seperti ini, ya. Jadi kita ekspresikan event ini ya bernilai boolean, kemudian kita sama dengan number di div 2 sama dengan 0, di mod 2 sama dengan 0, atau sisa bagi daripada number ini adalah 0. Nah, maka dia ini sama saja dengan kita ekspresinya itu adalah seperti ini. Ya, kita boleh menulisnya seperti ini. Cuman ketika misalkan kita masih bingung, ya kita lebih baik menulisnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada ini ya. Nah, yang ini ya. Kita lihat analisis antara dua code ini. Nah, di sini tidak ada error, tapi di dalam penulisannya, teknik penulisannya kita mau
pengen simple yang mana gitu. Ya, apakah misalkan kita yang ini ya atau yang ini. Nah, kalau misalkan kita lebih enaknya sih kalau misalkan kita membuat sebuah program itu di if itu ya kalau bisa mah kita hanya menginputkan atau mengubah sebuah nilai untuk tampilan misalkan kita boleh mendingan di bawah saja gitu nggak ini. Jadi kalau pilihan saya ini untuk ini saya lebih enak yang di bawah gitu ya. Jadi kita masukkan nilai-nilai tuition ya. Tuition itu kita dengan 5.000 atau 15.000 tergantung daripada ininya ya. Apa instead-nya true or false ya. Kemudian baru kita tampilkan di sini ya, satu. Ya, ini kan lebih menghemat baris juga gitu ya. Satu baris kalau misalkan kita buat coding yang cukup banyak ya cukup banyak juga gitu ya untuk ininya. Nah, kemudian silahkan ya yang ini di screenshot oleh teman-teman untuk dikerjakan ya untuk cek pemahaman teman-teman tentang penggunaan if yang bersarang gitu ya kalau disebutnya itu. Nah, ini juga sama ya silahkan dikerjakan. Nah, kemudian di sini kita akan coba ya sebagai tambahan ini untuk menggenerate random number ya. Nah, kita bisa menggunakan math.random ya untuk membuat random value. Nah, di sini kita coba ya latihan untuk generate single digit adalah nomor 1 dan nomor 2. Nah, kemudian ya di sini itu kita akan mencoba yang menggenerate dua single digit integer ke number 1 dan nomor 2. Kemudian jika number 1 lebih kecil daripada nomor 2, maka number 1 di swap ya atau ditukar nilainya. Nah, kemudian dijawab what is number 1 dikurangi number 2, check the student answer and display whether the answer is correct ya. Nah, secara logika berarti di sini kita ini langsung saja ya karena saya sudah dikerjakan. Nah, di sini yang pertama adalah yang ini ya, yang generate two single digit integer number 1 dan nomor 2 ya. Ini hasilnya itu adalah yang ini ya untuk jawaban nomor pertama. Kemudian ini yang nomor kedua. Nah, jika number 1 lebih kecil daripada nomor 2, maka ini ditukar nilainya ya. Untuk menukar kita menggunakan temp ya untuk menukar menukar nilai yang ada di number 1 atau nomor 2. Nah, ini kita ditukar. Nah, kemudian yang ketiga misalkan kita di ini ya dipinta menjawab daripada nomor 1 dan nomor 2, kemudian baru dia diinput ke sistem untuk ini mengisi variabel answer ini dari teks yang diinput oleh user. Nah, kemudian di sini if nomor 1 dikurangi nomor 2 maka sama dengan ini jika ini nilainya true, nomor 1 dikurangi nomor 2 dan jawabannya benar, maka di sini akan menghasilkan gitu ya, menghasilkan ditampilkan bahwa kamu benar. Nah, kalau salah, ini akan menjawab wrong, kemudian dia akan menampilkan nomor 1 dikurangi nomor 2 ya dengan nilai yang sebenarnya yang seharusnya diisi. Itu ya. Nah, itu untuk jawaban yang ini ya. Silahkan untuk dicoba. Nanti untuk kedepannya nanti kita praktekkan secara bersama. Nah, di sini latihan juga silahkan ya untuk dikerjakan. Nah, ini ada case study ya. Ini untuk menerapkan daripada pemahaman kita dalam ini ya, dalam pemrograman ini. Nah, di sini itu kita disuruh ya untuk membuat sebuah program mengukur apakah berat badan kita ini ideal
ya, atau kurang atau normal atau misalkan kita sudah masuk kepada tingkatan obesitas gitu ya. Nah, itu ya, di sini ininya. Nah, kita akan coba bikin bareng-bareng ya, ataupun ini kita langsung saja ya. Di sini sudah dibuatkan. Nah, di sini yang pertama kali itu kita buat dulu inputan ya, inputan dari user ini untuk baik, ini untuk berat. Kemudian ini input height ya. Ini kita dalam pounds, kemudian dalam inci. Nah, ini ada konstanta, kita buat sebuah konstanta seperti permintaan soal yang tadi ya. Di sini bahwa satu pound itu adalah sekian kilogram, satu inch adalah sekian meter ya. Nah, kemudian kita dibuatkan ya untuk dihitung kalkulasikan BMI-nya. Nah, dengan ini ya, dengan weight in kilogram kita rubah, kemudian BMI itu adalah weight in kilogram per dibagi dengan hasil kali daripada height in meter dikali height in meter ya. Jadi atau dikuadratkan boleh ya, dikuadratkan. Nah, kemudian di sini kita masukkan jika BMI-nya itu nilai ya. Jadi ditampilkan dulu BMI-nya berapa, kemudian ketika misalkan BMI-nya kurang dari 18,5 maka di sini kita tulis underweight. Jika BMI-nya lebih daripada 25 maka kita tulis normal. Jika BMI-nya kurang dari 30 maka overweight, dan misalkan selain daripada itu kita masukkan nilainya yaitu obesitas ya. Nah, itu gambaran programnya ya. Nah, kemudian di sini ada computing text ya. Di sini juga sama ya untuk menghitung teksnya. Nah, di sini statusnya itu adalah seperti ini ya. Program kita nanti berjalannya satu persatu itu ya, seperti ini. Status 1, 2, 3 sampai ini. Nah, maka di sini programnya itu adalah seperti ini. Ya, jadi yang pertama dia akan input dulu. Nah, apakah dia itu sebagai single ya, atau sebagai sudah menikah, atau yang lainnya ya, statusnya itu seperti apa. Nah, nanti kita tergantung daripada statusnya gitu ya. Nah, statusnya misalkan udah di input, kemudian enter text income ya, maka dia akan income-nya itu berapa. Nah, di sini kita masukkan teksnya ya. Nah, jika statusnya sama dengan 0, nah berarti kalau dia single, maka dia akan income dikali 1% ya, sesuai dengan soal yang ini ya, di sini ya. Ya. Nah, itu ya 10%. Kemudian jika income-nya misalkan lebih dari sekian gitu ya. Jadi ini untuk if yang pertama, kemudian ada if lagi di dalamnya. Jadi ini adalah if untuk status. Nah, ini adalah if untuk income. Ya, jadi income, jadi if di dalam if gitu ya. Jadi ini syaratnya itu adalah statusnya 0, kemudian income-nya itu adalah ini. Ya, maka dia akan mendapatkan income-nya itu sekian gitu ya. Nah, kemudian nah di sini ya else if income sekian sekian dan sekian. Nah, di sini silahkan ya untuk tugas teman-teman itu adalah untuk menambahkan yang ini ya. Teks jika misalkan berdasarkan kepada status ini ya. Nah, di sini kan di sini single ya. Kemudian dia kalau merit itu seperti ini. Ini ya head of household sebagai kepala keluarga dan lain sebagainya. Ini tergantung daripada ini ya. Ini pendapatannya, kemudian ini rate daripada teksnya. Ya, yang tadi yang 10, yang tadi yang misalkan kita 0 itu, nah yang ini ya udah kita kerjakan gitu ya. Nah, berarti tinggal apabila misalkan statusnya itu bukan sama dengan 0, berarti tinggal dilanjutkan. Jika statusnya dia udah merit, maka di sini ada ketentuannya ya. Yang ini ya, ini teksnya gitu ya, ini pendapatannya.
Nah, kalau misalkan ini nomor 3, berarti yang ini 0, ini 1, 2, dan 3 gitu ya. Itu persyaratan-persyaratannya. Kita tinggal lihat aja dari tabel ini ya. Eh, untuk teman-teman untuk latihan ya, supaya teman-teman lebih paham lagi kepada penggunaan if ini. Nah, silakan ini juga sama latihan. Eh, Nah, kemudian di sini ada juga apa kita tambahkan, yaitu adalah logical operator. Di sini adalah nanti akan kita gunakan misalkan kalau kita punya dua syarat atau lebih gitu. Apakah nanti kita misalkan kita pakai operator not, AND, OR, atau exclusive OR. Itu tergantung daripada kita tergantung daripada persyaratan yang akan kita bikin mau seperti apa gitu ya. Nah, ini apa nilainya ya? Jika misalkan A dan B nilainya itu ada benar-benar, kemudian benar salah, salah benar, atau salah salah. Jadi kalau secara logikanya ketika A N B itu disatukan A N B dengan menggunakan logical and ya, atau disebut dengan conjunction. Nah, itu akan bernilai benar jika kedua nilainya itu adalah benar. Jadi kalau ada salah satu yang salah, maka dia akan salah gitu ya. Nah, kalau or, nah itu sebaliknya, dia akan bernilai salah jika keduanya salah. Nah, yang ini ya. Ya, tapi kalau misalkan salah satunya benar atau benar semua, dia akan bernilai benar. Nah, kalau XOR, nah di sini kalau dia XOR itu kalau dia misalkan benar-benar dan salah-salah, maka dia akan salah gitu. Tapi jika salah satunya benar atau salah, ya maka itu akan bernilai daripada benar. Nah, kalau not itu adalah sebaliknya ya. Jadi kalau not itu misalkan dia benar, berarti kalau di not A itu berarti benar, dan kalau dia salah berarti salah. Gitu ya, jadi benar gitu ya. Nah, ini nanti digunakan untuk kita untuk persyaratan if atau condition selection yang akan kita gunakan itu lebih daripada satu ekspresi atau lebih daripada satu logika gitu. Misalkan kita ada 2, 3, 4, 5, 6, itu tergantung nanti program kita nanti akan seperti apa. Nah, di sini contoh ya, sebagai contoh misalkan contoh ya. Ini P itu bernilai true. Ketika di not kan, misalkan, maka jadi false. Nah, kemudian ketika misalkan kita contoh ya, ini kita asumsikan bahwa age itu atau umur itu 24. Ketika di not kan, maka ketika age ini adalah sama lebih daripada 18. Nah, kan nilai di sini itu true, tapi ketika kita not kan, maka dia akan bernilai false. Ya. Karena kenapa? Karena di sini egg lebih daripada 18 atau 24 lebih daripada 18 itu adalah benar, maka ketika kita ekspresikan not, maka dia akan berkurang atau berubah jadi kebalikannya daripada true, jadi false. Nah, kemudian contoh yang lain. Nah, y sama dengan 150. Padahal y itu kan 140. Nah, ini kalau yang di kasus yang kedua itu adalah ini nilainya itu false, tapi ketika kita not kan, maka dia bernilai true, ya. Nah, kemudian di sini ada juga yang ini ya, ada and. Nah, false space maka false ya. Kemudian false true maka false. Ya, true false masih false. Jadi true true baru true. Nah, misalkan ini contoh kita menggunakan dua kondisi. Misalkan di sini ketika misalkan edge kita masih sama ya. Di sini nilainya edge itu lebih besar daripada 28. Ya, 24 berarti di sini nilainya false. Ya. Kemudian yang ini nilainya true. Nah, di sini nanti akan menghasilkannya itu false. Karena kenapa? Karena salah satunya saja yang false itu akan bernilai false. Ya, jadi syaratnya n itu akan bernilai benar tak kala kedua expression itu atau kedua daripada kondisional yang di sini itu bernilai benar.
Ya, kalau salah satunya salah udah bakal salah gitu aja ya. Nah, kalau beda lagi nih kalau misalkan yang ini yang OR ya. Nah, kalau OR itu jika salah satunya benar, maka dia akan bernilai benar. Tapi kalau misalkan keduanya salah, maka dia akan bernilai salah. Ya, ini kalau nilai OR gitu ya. Nah, ini contohnya ya, ketika misalkan 24 lebih besar daripada 34 atau ya, di sini OR ya. Jadi OR itu dengan garis dua ini ya. Nah, kemudian wake lebih besar. Nah, ketika di sini nilainya false semua, maka di sini akan bernilai false, ya. Sedangkan di sini kalau misalkan salah satunya benar, maka dia akan bernilai true, ya. Itu untuk operator daripada tipe OR. Nah, ini ke tipe apa? XOR ya. Ini untuk tipe yang XOR. Nah, kalau XOR itu dia akan bernilai true jika salah satunya bernilai benar atau salah. Tapi ketika keduanya salah atau keduanya benar, maka dia akan bernilai salah ya. Nah, ini contohnya ya expressionnya. Nah, coba untuk latihan ya, teman-teman buat program untuk mengecek ya number yang dibagi 2 dan 3 atau nah di sini ya number is divisible by true and true by but not both ya, tapi tidak keduanya. Nah, di sini contohnya ya untuk boolean. Nah, maka silakan coba dibikin ya. Kalau misalkan kita di sini itu adalah logikanya itu ya, yang pertama itu adalah kita input ya sebuah nilai integer. Nah, apakah dia dibagi dua itu sama dengan 0 atau dan dibagi 3 sama dengan 0? Nah, maka dia akan seperti apa? Apakah kalau pakai dan atau pakai n ini berarti nilai yang ini dan yang ini harus bernilai true. Tapi kalau yang ini salah satunya true, dia akan jalankan yang ini. Kalau yang ini salah satunya salah saja, ini akan dilewat. Tapi kalau dia udah benar keduanya ya, antara expression yang satu dan expression yang kedua ini benar, maka dia akan bernilai benar gitu ya. Nah, itu juga yang dinamakan dengan untuk latihan ya. Jadi silahkan coding ini untuk disalin oleh teman-teman dan dicoba berbagai macam percobaan yang bisa dilakukan. Nah, kemudian di sini ada satu kasus lagi ya yang akan kita kerjakan ya. Ini adalah kita untuk mengetahui ya di sini apakah tahun kabisat atau tidak ya. Nah, ini adalah algoritmanya ya. Kemudian kita ini adalah codingnya ya. Nah, berarti nanti di sini kita Nah, di sini leap year is leap year dan ini tidak sama dengan 0. Leap year dan ini. Nah, maka secara logikanya itu kita adalah seperti ini ya, diterapkan. Nah, maka diterapkan. Nah, misalkan kita inputkan sebuah tahun. Nah, maka tahun itu apakah leap year atau tidak ya. Nah, kemudian contoh lagi kita di sini ada program kasus lagi ya. Silakan dipelajari kasus ini. Kemudian nah ini codingnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini itu main kurang lebih ya tebak-tebakan lah. Ya, karena di sini kita akan menginputkan sebuah nilai mat yang random ya. Kita ambil sebuah nilai random, kemudian dikalikan 100. Kemudian kita ya memasukkan 2 digit gitu. Nah, apakah 2 digit itu kita masuk atau enggak gitu. Ya. Nah, ini silakan dicoba dan dipelajari bagaimana alur daripada program ini. Nah, silakan untuk latihannya dikerjakan. Yang ini juga silakan dikerjakan. Ya, silakan di screenshot kemudian dikerjakan oleh
teman-teman untuk sebagai latihan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan switch ya, atau kalau disebut seleksi atau selection multi multi alternatif gitu ya. Multi alternatif ini ya biasanya itu pakai switch ya, atau switch case kalau diibaratkannya ya. Ini bisa kita gunakan jikalau misalkan kita punya banyak alternatif berdasarkan kepada eh, rentang nilai sebuah nilai gitu ya. Nah, ini contohnya adalah yang ini ya. Jadi kalau secara program ya, dia itu switch status ya. Nah, ketika misalkan status ini nilainya itu berapa? Ya, kalau dia misalkan status ini 0, maka dia akan menjalankan yang ini. Kalau dia nilai statusnya 1, ini. Kalau 2 yang ini, kalau 3 yang ini, dan selanjutnya. Ini status ini bebas gitu ya, berdasarkan kepada apa keinginan kita. Misalkan dengan huruf A, B, C juga itu sebenarnya sudah bisa ya. Atau true all false juga sudah bisa gitu. Cuma kan kalau untuk true all false itu nilainya hanya 2, jadi tidak usah pakai case. Ya, ini contohnya adalah menggunakan yang seperti ini ya. Nah, secara program itu seperti ini jalannya ya. Jadi kalau ini true, maka dia ke sini. Kalau false dia akan lewat, true ke sini. Kalau false dia akan lewat terus sampai kepada apa? Ini defaultnya apa gitu ya. Yang akan dikerjakan kalau misalkan semua case ini tidak memenuhi ya. Nah, ini tipsnya ya. Di sini switch statement harus mengikuti ini ya. Di sini biasanya kita menggunakan karakter, byte, short, integer, or string type ya, and must always the answer pattern ya. Kemudian di sini juga ini ya, silakan dibaca saja untuk lebih pahamnya. Bahwa intinya adalah ini apa penggunaan daripada switch ya, ininya harus mengikuti aturan-aturan ini ya. Nah, ini contoh satu kasus ya, kita membuat eh, apa ini tuh zodiak untuk Cina ya, tahun ya. Jadi tahunnya itu misalkan apakah tahun ini tahun apa gitu. Kalau di Cina itu kan ada ya, ada tahun dragon, snake, horse dan lain sebagainya ya. Itu ada 12 gitu ya. Nah, jika kalau dia 0, maka dia monkey, 1 roster, dog, pink dan sebagainya sampai kepada 11 sip ya. Nah, di sini kita tinggal seperti ini contoh daripada codingannya ya. Jadi kita yang pertama kita input year. Nah, kemudian year itu dibagi 12 akan dapatkan nilai berapa. Ya, jika dia dapat nilainya 0, nah yang ini expression ini nilainya 0, maka dia akan menuliskan Monkai. Jika dia 1, roster, dog, big dan selanjutnya seperti itu ya, break ya. Nah, kemudian ini juga sebagai latihan tambahan. Ya, silahkan dikerjakan, di screenshot dulu kemudian nanti dikerjakan oleh masing-masing gitu ya. Nanti boleh ditanyakan ketika di pertemuan gitu ya, di pertemuan secara langsung ya. Karena targetnya untuk di minggu ini teman-teman sudah paham semua. Nah, kemudian ada conditional operator. Nah, di sini ada teknik lagi ya, satu teknik lagi yang lebih simpel lah gitu ya untuk menuliskan if. Nah, di sini contohnya adalah seperti ini ya. If x lebih dari sama dengan 0, maka y 1. Ketika salah maka y kurang 1. Nah, kita ekspresi ini ya bisa kita tulis dengan seperti ini. Ya, berarti y sama dengan x. Nah, ketika x, jadi y itu akan diisi oleh 1 atau min 1 ketika ini. Ya, jadi ketika misalkan nilai ini true, maka dia akan ke sini, titik 2, maka ketika false yang di sini. Ya. Jadi ketika ini bernilai true, ya di sini true, ini false. Ya, di sininya itu false. Kalau di sini true. Nah, ini expressionnya. Kemudian ini nilai y-nya gitu ya. Jadi y itu akan misalkan dia akan dapatkan akan kita masukkan seperti apa ya.
Nah, intinya adalah seperti ini ya. Jadi di sini boolean expression-nya, kemudian expression jika ini benar dan jika ini salah. Ya, contohnya ini kita akan memasukkan nilai max berdasarkan kepada 61 dan 62. Nah, jika misalkan 61, jadi 61 lebih besar daripada 62, maka 61 itu akan dinilai jadi maksimal itu akan jadi 61. Jika salah berarti 62 gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Nah, contoh yang lain adalah kita boleh langsung ya, sistem out.println ini sama saja. Jadi jika 6 div 2 sama dengan 0 atau misalkan sisa bagi daripada number ini dibagi 2 sama dengan 0, maka dia akan adalah ganjil. Tapi kalau salah itu adalah nilai genap. Ya, jadi ini ya boolean expression true ketika dia bernilai, jangan lupa tanda tanya ini sebagai if expression yang disingkat expression 1 dan expression 2. Ya, ini untuk expression 1 berarti dia kalau true, kemudian ini kalau false ya. Nah, ini silakan latihan. Ya, ini untuk menulis yang ini bagaimana gitu ya. Nah, ini apakah sorted atau not sort ya, apakah dia terurut atau tidak. Contohnya adalah seperti ini ya. Terus, nah ini juga latihan ya, ini latihan, ini juga latihan, silahkan dikerjakan. Nah, ini adalah atau kandidat yang akan dieksekusi terlebih dahulu jika kita mempunyai sebuah operator ya. Operator di sini ada var, min, ada postfix. Dia akan paling kuat yang akan lebih dahulu ya. Kemudian ada prefix, kemudian ada boolean expression ya, dari and, or not dan lain sebagainya. Kemudian ada kali, bagi dan sisa bagi, kemudian pertambahan, pengurangan, kemudian di sini relational, equality, exclusive or, and, or, kemudian 10 array operator yang tadi ya, yang tanda tanya, yang if then sebenarnya if then else itu ya. Jika true, kemudian ini ada assignment ya, assignment operator. Nah, ini yang akan lebih kuat itu yang atas, kemudian kekuatan yang ke bawah itu semakin lemah. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita harus paham kepada teori yang dinamakan dengan debugging. Nah, debugging ini adalah proses untuk kita dalam menemukan sebuah error di dalam aplikasi kita atau di dalam program kita, ya. Nah, di sini silakan tinggal dipahami dan dibaca, ya. Intinya adalah ketika kita melakukan debugging itu berarti kita menemukan nih di bagian mana nih kode kita yang error. Itu bisa logic error ataupun code yang error, ya. Tapi untuk code yang error itu sudah jarang sekarang ya, karena kita udah menggunakan IDE. Rata-rata kita banyaknya itu di logic yang error gitu ya. Nah, maka ketika misalkan logicnya yang error, maka kita coba satu-satu dieksekusi ya dalam satu kali waktu. Kemudian kita tracking ya. Kemudian kita breakpoint ya di setting, kemudian displaying variabelnya ditampilkan satu-satu ya dalam satu proses. Kemudian display call stacknya, kemudian kita modifikasi variabelnya. Itu yang bisa kita lakukan ketika misalkan kita coding kita udah benar semua, tetapi ketika misalkan kita inputkan sesuatu tapi tampilannya itu beda, misalkan tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini yang harus kita lakukan, proses debugging yang harus kita lakukan gitu ya. Ini tips-tipsnya yang untuk kita melakukan debugging. Ya, silakan untuk dilatihan kembali ya. Untuk menerapkan if statement ya. Nah, ini ya latihan, dan di sini sebenarnya saya sudah siapkan di slide ya untuk mengerjakan yang ini ya. Jadi untuk menerapkan if else yang ini ya, if else kita udah ya cukup misalkan satu ya. Kemudian yang kedua, program menggunakan if else bersarang nilai huruf dan ujian mahasiswa. Ya, ini kita kayak gini juga udah ya. Kayak gini contohnya. Kemudian ini studi kasus yang 3 ya untuk cek vokal ya, dimana kita menggunakan
operator OR ya. Nah, di sini ya. Jadi kita menggunakan huruf vokal yang mana? A, I, U, E, O gitu ya. Nah, kita berarti pakai OR ya. Jadi jikalau misalkan kita salah satunya ada yang misalkan kita input yang di sini ya, ketika misalkan karakter kita inputkan misalkan A, B, C, D sampai Z gitu ya, maka ketika misalkan kita menemukan di antara A, I, U, E, O ini, maka dia akan ini mengeprint yang ini. Nah, kemudian yang ini adalah menentukan nilai huruf menggunakan statement switch ya. Nah, ini ya contohnya huruf 9, 9, 10 dan sebagainya. Nah, untuk latihan ini silahkan teman-teman lakukan sebuah improvisasi ya, selain daripada contoh kasus yang ada di sini. Coba teman-teman temukan kasus-kasus yang lain yang menggunakan statement-statement yang ini ya. Nah, itu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan langsung saja ditanyakan. Boleh melalui menghubungi secara langsung ke nomor saya atau di kolom komentar. Silakan diisi ya, atau dipertanyakan, nanti kita bisa dibahas bareng. Atau misalkan ketika itu kalau ini akan saya jawab, coba jawab langsung di kolom komentar ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.